Oke, gitu. Nah, jadi untuk soal integrasi Al-Quran, biasanya di matematika MI, nah paling sering itu nak jumlah ayat dengan nomor surah. Nah, pada di sini dikatakan An-Nur, jumlah ayatnya 64. Maka nilai di dalam akar nina bisa diganti 64, maka berubah dia. Nah, jadi gini. Akar 64 ya dibagi, nah, akar 64 dibagi akar 64 dibagi titik-titik-titik. Nah, ini maksudnya apa nih Pak melihat titik-titik-titik gitu nak ya? Apa bedanya dengan di sini ada titik-titik gitu ya? Jadi maksud titik-titik yang ini nah, atau yang ini nah itu artinya soal ini akan dibagi akar 64 terus sampai tak berhingga. Nah, gitu ya. Ini keluar kalau nggak salah KSM tahun 2007 ya. 2007 atau 2006 pernah keluar. Nah, jadi sebelum masuk ke sini berarti anak-anak sekalian harus tahu mengerjakan soal dengan pola akar ya. Nah, jadi ada beberapa trik nih. Ini polanya bagi ya. Pak Mulia akan kasih trik saja, dikarenakan kalau kita Pak Mulia nanti untuk cara normalnya itu mungkin untuk anak MI ini sulit. Jika polanya bagi, nah solusinya itu carilah pilihan gandanya A, B, C, D yang dipangkatkan dengan 3. Jika dipangkat dengan 3, hasilnya sama dengan 4. Nah, gitu nah. Jadi atau akar daripada 64 pangkat 3. Nah, itu bisa. Jika ini sulit, cari aja di pilihan jawaban yang kita pangkati 3. Gitu. Nah, pilihan jawabannya ternyata dalam bentuk, ayo siapa nih yang coret-coret? Naila. Kenapa dicoret-coret, nak? Ini Pak Mulia hapus ya. Oke, lanjut. Mungkin ketekan ya. Lanjut ya. Nah, jadi lanjut nih. Yang A, mujizat mampu ya mampu menurunkan hujan atas izin Allah di saat kaum Ad dilanda kekeringan hingga ya tanaman mati dan tak ada sumber air. Ini nabi apa? Ternyata itu adalah nabi Nabi Hud ya. Yang A ini Nabi Hud. Nah, Nabi Hud ini nah dalam urutan Adam, Idris, Nuh dan Hud, oh ternyata urutan 4. Nah, kalau B, salah satu mukjizat memunculkan unta betina di dalam batu besar nih. Ini ketinggalan dalamnya ya, di dalam batu besar yang terbelah. Itu adalah mukjizat dari iya Nabi Nabi apa yuk? Nabi Saleh alias ya, salam. Nabi Saleh. Nah, nomor urut Nabi Saleh berapa? Ayo ada yang tahu? Nomor urutnya 5. Nah, lalu yang C, mujizat tetap hidup meski dibakar dengan api. Yo, ini kita udah tahu ya. Ini adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim nomor urut berapa nak Nabi Ibrahim? Nomor urut iya 6 ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Iya, nomor urut 6. Kemudian mukjizat bisa bicara dengan binatang. Oh, kalau ini sering ya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nomor urutnya berapa? 18. Nah, kita udah tahu ternyata opsi A-nya itu 4, opsi B-nya itu 5, opsi C-nya itu 6, dan opsi D-nya itu 18. Nah, triknya adalah ya, mana yang dipangkatkan dengan 3, hasilnya 64. Kita coba. 4 pangkat 3. Nah, berapa? Oh, ternyata langsung ketemu ya. 4 kali 4 kali 4. Iya, jawabannya 64. Jadi, untuk soal ini jawabannya A. Itu nak ya. Oke, silakan kalau mau difoto boleh, kalau mau dicatat dulu boleh, ya. Silakan.
Setelah ini kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, udah. Kalau udah kita lanjut. Nah, lanjut ya. Sekarang kita coba latihan sedikit. Ya, latihan sedikit. Kalau nanti muncul berapakah nilai dari 8 bagi 8 dibagi 8 dibagi, nah, ini berapa? Apakah A 8, apakah B 4, apakah C 2, apakah D 1? Ayo berapa? Silakan diketik di kolom komentarnya. Kalau nanti angkanya 8. Iya, ya. Deka Umaira dari min 8 Aceh Besar. Jawab C, yaitu 2. Benar ya. Nashwa juga benar, yaitu C. Oke, Naila juga. Jadi jika jumpa pola akar yang bentuknya pembagian, maka cara triknya pangkatkan saja dengan 3. Ya, mana yang hasilnya 8, berarti ya benar. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Bisa ya? Iya, paling nanti yang agak sulitnya itu ketika integrasinya dengan ayat Al-Quran. Oke, lanjut soal nomor 2. Kali ini ya supaya anak-anak paham dulu polanya, Pak Mulia menampilkannya tidak integrasi dengan ayat dulu, tapi pola kali ini kali. Nah, kalau tadi polanya bagi, yang kali ini polanya kali. Kira-kira kalau polanya kali apa nih ya? Ya, silakan dicoba dulu. Kalau kali kira-kira apa triknya? Silakan dicoba jawab. Kalau bingung ketik bahas nak ya. Oke, bahas. Mari kita bahas. Nah, kalau polanya kali, nah, perkalian ya. Cara mudahnya nak, itu triknya adalah langsung lihat angka yang di dalam ya. Angka yang di dalam akar. Maksudnya Pak, angka di dalam ini berapa? 20, maka langsung A selesai. Mudah kan? Iya. Jadi kalau perkalian langsung lihat angka yang di dalam, kalau pembagian mana yang dipangkatkan dengan 3. Caranya gimana Pak Mulya kok bisa demikian? Nah, kita buktikan ya. Jadi memang ini agak rumit sedikit. Ya, jadi misalkan 20 akar 20 ya. Akar 20 akar titik-titik-titik. Nah, itu kita misalkan dengan P. Ini pembuktiannya. Jadi ketika kedua ruas dikuadratkan dan ini juga dikuadratkan, maka satu akarnya jadi hilang. Ini jadi hilang. Ya, karena dikuadratkan ini hilang. Nah, sehingga pangkatnya nggak ada lagi. Ya, jadi demikian. Lalu bukankah angka ini kan tak berhingga terus, adalah P, maka menjadi 20 dikali P sama dengan P kuadrat. Sehingga P-nya pindah ke sebelah kanan menjadi P kuadrat per P itu sama dengan 20. Sehingga ini kan sama dengan P kali P nak ya, per P. Yang sama aniaya aja, maka didapatlah nilai P 20. Jadi karena KSM tidak pernah dituliskan cara, tapi kita langsung pilih ya jawabannya, maka langsung aja bisa lihat angka yang di dalam. Nah, angkanya berapa? 20, langsung 20. Berarti kalau ada soal misalnya di sini
27 akar 27 akar 27 akar titik-titik. Maka langsung jawabannya 27. Itu caranya ya. Oke, ada yang ingin bertanya sampai di sini untuk pola akar perkalian. Habis ini pola tambah kurang. Karena biasanya yang keluar nanti hanya satu ya. Dan juga belum tentu keluar karena ini beberapa tahun sekali keluarnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut terus ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Nah kali ini pola nomor 3 nak. Polanya tambah. Kira-kira kalau polanya tambah apa kira-kira ya? Nah. Oke. Silakan dicoba dulu. Kalau bingung ketik bahas langsung Pak Mulia bahas. Oke, langsung bahas ya. Oke, mari kita bahas. Sekarang polanya tambah ya. Tadi udah bagi, udah kali, sekarang tambah. Nah, untuk tambah nak ya, untuk triknya itu carilah opsi jawaban yang mana hasil kalinya itu 20. Kita coba ya. 20 kali 5 ini 100. Bukan 20. 5 kali 4. 5 kali 4. 20 kan. Berarti peluangnya jawabannya kalau tidak 5 ya. Kalau bukan 5, 4. Nah, jadi pola tambah itu carilah perkalian yang hasilnya 20. Tapi selisihnya 1. Bukankah 5 dengan 4? Nah, selisihnya 1? Iya. Kalau dia tambah, maka ambil angka yang besar. Mana angka yang besar antara 5 dan 4? Iya, 5. Maka jawabannya B. Gitu ya. Oke, Pak Mulia ulang sekali lagi. Ya, Pak Mulia ulang. Nah, jika pola tambah, tinggal cari saja opsi jawaban yang mana dikali hasilnya 20. Oh, ternyata 5 kali 4. Jika tambah, ambil yang besar. Berarti jawabannya 5. Tapi nanti jika kurang, ambil yang kecil. Berarti 4. Bisa? Gampang ya? Pak. Kalau cara normalnya itu menggunakan rumus ya X12 min B plus minus akar ya B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini rumus ABC. Nah, kamu yakin ya anak-anak sekalian kalau cara ini pasti mulai pusing sedikit ya. Jadi saran boleh pakai cara ini, cara pola. Atau juga boleh pakai cara pemfaktoran. Nah, karena ini bagi anak MI mungkin sedikit sulit, saran Pak Mulia pakai ini saja. Contoh lagi yang lain ya. Misalnya ada soal 12. Akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar titik. Nah, ya, nah ini kira-kira berapa? Apakah A 12, apakah B 4, apakah C 3, apakah D 2? Nah, coba dijawab soal yang ini. Wow, cepat sekali ya untuk Al-Ma'idah min 8, min 1 Gayolwis juga, min 2 Langsa. Oke, berarti paham ya. Jika jumpa nanti soal seperti ini, langsung pilih 4. Nah, lanjut. Sekarang kita akan coba menggabungkan dengan integrasi ayat Al-Quran. Biasanya soal seperti ini itu diintegrasikan. Nah, jadi kalau seandainya, ya benar ya jawabannya B ya. Jadi nanti kalau diintegrasikan berarti anak-anak sekalian yang pertama harus bisa hafal jumlah ayat pada soal ini gitu. Nah, misalnya contoh nih. Misalnya
eh, jumlah ayat yang jumlahnya 20 itu ayat apa di Al-Qur'an? Oh, ternyata itu Al-Balad gitu ya. Nah, ini yang buat sulit. Nah, yang membedakan KSN dengan ini ya. Oke, kemudian yang jumlah ayatnya itu ada 5. Apa aja yang jumlah ayatnya 5? Nah, ini dihafal karena biasanya yang jumlahnya 5, 4 itu sering keluar. Ada Al-Falaq gitu nah ya. Ada Al-Falaq. Kemudian ada Al-Lahab gitu ya. Al-Lahab. Kemudian ada lagi Al-Fil yang jumlah ayatnya. Kemudian ada lagi Al-Qad ya. Nah, lalu kalau 4 ini juga dihafal ayat apa aja di Al-Qur'an yang jumlah ayatnya 4. Nah, itu biasanya buat catatan kecil untuk dihafal. Oh, ada Al-Ikhlas Pak Mulia. Nah, Al-Ikhlas ya. Kemudian ada lagi Quraisy. Nah, ini dihafal. Jadi biasanya demikian. Lalu selain itu nomor surat 20 apa? Nah, ternyata nomor surat 20 itu ada namanya surat Toha. Nah, surat Toha. Kemudian nanti lihat lagi nomor surat kelima itu apa? Ternyata itu Al-Maidah gitu ya. Nah, jadi itu yang dihafal. Kemudian surat keempat apa? An-Nisa gitu nah ya. Jadi terkadang integrasinya itu terhubung dengan angka-angka yang cantik dia nah. 20, 5, 4. Kalau satu kan tidak ada ya ayat Al-Qur'an itu yang satu. Itu bisa membantu anak-anak sekalian untuk soal jika nanti integrasi. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 masih sama polanya. Silakan dijawab dulu, tapi kali ini kurang, Nak. Ya, silakan dicoba dulu. Iya, rata-rata menjawab kalau nggak DC ya, 5 atau 4, ada yang satu. Oke, mari kita bahas. Karena ini kurang, berarti ya peluangnya ada 2, ya. 5 kali 4, 20. Berarti karena ini lambangnya tandanya kurang, maka ambil yang kecil. Jadi jawabannya 4. Iya, benar ya, 4. Oke, selesai pola ini nak ya. Sekarang selanjutnya. Nanti ada muncul lagi yang pola demikian. Biasanya kalau soalnya agak sulit, dia tidak terintegrasi dengan ayat. Tapi kalau soalnya agak mudah, dia terintegrasi dengan ayat. Ada juga nanti soal dalam bahasa Arab. Biasanya itu soalnya mudah. Yang susahnya mengartikan bahasa Arab. Tapi biasanya yang keluar bahasa Arab tuh dia paling hanya 2 atau 4 soal gitu nah ya. Kemudian ada lagi soal dalam bahasa Inggris. Oke, nomor 5. Silakan dicoba dulu nomor 5. Nomor 5 kira-kira jawabannya apa? Kalau bingung ketik bahas langsung Pak Mulia bahas. Oke, nice. Min 1 benar meriah. Oh, ada yang jawab C ya. Dari Naila dan Najwa. Oke, kita coba nak ya. Mari kita bahas. Nah, untuk soal dengan pola akar demikian, apa beda sama yang tadi? Nah, di sini ada pangkatnya. Kemudian di sini juga ada ditulis ya. Nah, oke, jika jumpa soal seperti ini, nah ini kan babnya eksponen nah ya. Maka triknya itu GT. Apa itu GT? Tarik garis di bagian tengah. Tengah mana? Tengah di sini. Nah, tarik garis. Dah. Setelah ditarik garis, maka akan terbagi 2 golongan. Ada namanya bagian golongan kanan, ada yang namanya golongan kiri. Nah, jadi buat di sini X, tarik garis. Golongan kanan akan masuk golongan atas. Berarti tulis yang kanan. Ada 3.
ada 2, ada 14. Ini golongan kanan di atas. Golongan kiri itu kita tulis di bawah. Nah, ada 3 di sini. Kemudian ada 7, nak, ya. Kemudian ada 5. Dan ada satu lagi nggak ditulis. Ingat, nak, akar itu jika nggak ditulis, di sini ada 2. Maka di sini 2. Oke. Nah, setelah sampai di sini, kita aniaya aja yang bisa dianiaya. Maksudnya dicoret, ya. Mana yang sama? Ini 3. Lalu ini 2 dengan 2 habis. Lalu 14 dengan 7, 2. Maka sehingga tinggal, ya, X adalah 2/5. Jawabannya D. Sedikit lagi. Nah, ya, hampir betul yang jawab C. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau mau diulang, kita ulang. Silakan diketik di kolom komentarnya. Karena suara dari peserta, teman-teman, anak-anak sekalian, Pak Mulya tidak bisa dengar karena silent, jadi di kolom komentar ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti kalau untuk pola seperti ini, trik mudahnya garis tengah, ya. Yang kanan ditaruh di atas, yang kiri taruh di bawah. Ulang, Pak. Oke, Pak Mulya ulang ya, sekali lagi ya. Oke. Jika jumpa soal bentuk akar dengan tampilan seperti ini, maka kita bisa menggunakan trik yang namanya garis tengah. Garis tengahnya di mana? Garis tengahnya itu di sini. Nah, di tengahnya sini. Ya, nah di sini. Ya, maka dapatlah 2 golongan. Nah, ada golongan kanan, ada golongan kiri atau bagian kanan dan bagian kiri. Lalu buat nih X-nya di sini. Nah, di sini X, tarik garis. Nah, yang golongan kanan itu angka-angkanya, nah, tulis di atas. Ada 3, lalu ada 2, lalu ada 14. Nah, sedangkan bagian kiri itu tulis di bawah. Ada 3 di bawah. Ada 7, tulis di bawah. Ada 5, tulis di bawah. Nah, biasanya siswa kalau buru-buru lupa. Kalau yang nggak ditulis, ini ada angka 2. Ya, jadi kalau nggak ditulis itu ada angka 2 di situ. Nah, makanya kan sifat daripada akar, misalnya A pangkat 3, itu kan kalau diubah jadinya A3/2. Kenapa? Karena di sini ada 2. Gitu, nah ya. Nah, itu adalah sifat eksponen dipelajari pada saat masuk MTS. Loh, MTS Pak Mulya? Iya, jadi soal KSM rata-rata untuk anak MI itu MTS dan MA. Nah, makanya levelnya lebih sulit. Jadi bisa coba mulai baca-baca buku MTS dan MA untuk konsep dasarnya. Nah, setelah sampai di sini, yang mana yang bisa dicoret, kita coret. Nah, bukankah di atas ada 3, bawah 3, habis. Lalu mana lagi Pak Mulya nih? 2 dengan 2, habis ya. Lalu bukankah 14 bisa bagi 7? Bisa Pak Mulya, berapa? 2. Maka didapatlah nilai X-nya pangkat 2/5. Yang mana X pangkat 2/5? Yang D. Ini sampai E pula, nah ya, seharusnya hanya sampai D. Ini karena untuk latihan. Oke, nah ini dia untuk soal garis tengah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang kalau bentuk akarnya seperti ini. Nah, ini yang terakhir bentuk akar, setelah itu kita soal trik ujung. Nilai dari akar 2019. Nah, ini berarti soal tahun 2019, makanya angkanya 2019. Kalau nanti tahun 2023 biasanya angkanya 2023. Kadang angkanya itu banyaknya jumlah surah, jumlah juz, angka-angkanya itu hanya integrasi menyinggung sedikit ya. Kalau ini tahun.
Nilai dari akar 2019 pangkat 2019 per. Silakan dicoba dulu. Kira-kira bingung, ketik bahas, langsung kita bahas. Oke, langsung kita bahas. Nah, Pak Mulya mengurangi yang namanya rumus ya, supaya anak-anak sekalian bisa termotivasi untuk mengambil skor tertinggi, bisa walaupun tidak 100% menggunakan rumus, tapi menggunakan logika gitu ya. Nah, misalnya soal ini, nak. Ya, ada cara pertama nih, cara pertama ya, cara pertama. Nah, contoh jika ada 6 per 6 dikurang 2, nah, maka jadinya apa? Maka jadinya 6 per 4 gitu ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah yang bawah ini kan dikurang, pasti hasilnya turun. Yang atas ini 6, ya maka atasnya ya tetap 6. Maka dengan menggunakan pola logika yang sama, ya, kita bisa lihat ini angkanya berapa? 2019. Ya pasti angkanya itu nggak turun, nggak naik. Maka yang B bukan, ini kok jadi naik. Yang A juga bukan, jadi naik. Nah, lalu yang bawahnya ini kan dikurang, walaupun beda pangkat. Pasti nilainya berkurang, nggak 2019. Pasti di bawah 2019. Iya, ini tetap, berarti bukan. Bukan, 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 maka jawabannya D. Atau cara yang kedua, ya, gitu ya. Cara yang pertama tadi menggunakan logika, cara kedua jika jumpa pola dengan soal. Coba lihat, nah. Jadi soal itu kan si pembuat soal tuh mempunyai ajas bilbul seder. Kata Ustadz Manaf itu bilbul seder, yaitu bilangan bulat sederhana. Kenapa beda pangkatnya ini 2? Ya karena akar itu ada 2. Berarti kalau nanti soalnya itu pangkat 3, pasti beda 3. Nah, jadi jika jumpa soal dengan pola seperti ini, itu cara satu lagi adalah angka yang ada di dalam per angka di dalam kurang 1. Nah, bagian ini dia polanya. Berarti angka di dalam berapa? 2019. Yang di bawah 2019 kurang 1, 2018. Jawabannya D. Gitu ya. Nah, sehingga kalau Pak Mulya kasih soal nih, nah coba jawab ya. Pak Mulya kasih soal. Nilai dari akar 2023 pangkat 2023 per 2023 pangkat 2023 dikurang akar 2023 pangkat 2021. Apa jawabannya? Nah, apakah A 2024 per 2023? Apakah B 2024 per 2025? Apakah C 2023 per 2022? Ataukah D 2022 per 2023? Yang mana kira-kira? Yang C atau yang D? Iya, betul ya. Yang C. Jadi soal itu dia punya pola, nah ya. Jadi kalau sulit, kuasain aja polanya. Nah, karena untuk anak MI. Oke, rata-rata udah pada benar. Bisa ya? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita level yang lain.
Kali ini langsung terintegrasi ayat Al-Quran. Ya, nomor 7. Nah, silakan dicoba dulu. Jadi nanti jangan terkejut jika jumpa soal seperti ini. Nah, perhatikan potongan ayat berikut. Ya, jika angka yang terkandung pada arti ayat di atas adalah A, B, dan C, maka nilai dari 999 pangkat A dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat B dikali 4 pangkat C akan memiliki satuan sesuai nomor urut Asmaul Husna. A, maha melihat, B, maha adil, C, maha besar, atau D, maha tinggi. Nah, soal seperti ini keluar di min tingkat KSM MI. Ini kita aja pun pusing ya. Mungkin guru-guru atau Bapak Ibu sekalian pendamping juga melihat ini juga lumayan sulit gitu ya. Tapi keluar tahun lalu. Silakan dicoba dulu nak, kalau bingung ketik bahas. Pak ulang nomor 6 tadi jaringannya. Nomor 6 ya. Oke nanti nomor 6 ini. Oke boleh setelah nomor 7 nanti Pak Muya ulang ya. Oke nomor 7 silakan. Oke ada yang sudah menjawab B maha. Oh B bahas, kirain B maha adil gitu ya. Oke langsung kita bahas. Ada yang mengatakan langsung bahas. Kalau langsung mau dibahas, mari kita bahas. Nah, jadi kalau untuk potongan ayat ya biasanya kan, jadi ini kita jujur aja ya, tidak semua anak kan menghafal potongan ayat Al-Quran. Tapi ada cara bagaimana kita bisa membuat catatan kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang angkanya itu sering digunakan. Contoh nih yang udah Pak Mulia buat beberapa gitu. Nah ya, jadi nanti bisa Pak Mulia kirim. Nah, ya, kalau lupa nanti ingatkan. Misalnya gini nak, nomor 7. Jadi surat At-Taubah. Ya, ternyata tadi itu surat At-Taubah. Jadi nanti bisa di list. Biasanya si pembuat soal tuh nak kalau untuk matematika dia akan mencari ayat-ayat yang artinya tuh ada angka-angkanya nak. Nah, dan itu terbatas, nggak semua ayat contoh. Misalnya At-Taubah ayat 36. Nah, ini bisa dibuat di catatan ya atau nanti ketik di Google ayat-ayat yang berhubungan dengan angka-angka. Nah, biasanya si pembuat soal tuh suka memasukkan di matematika tuh bukan dari makna. Beda sama fisika ya. Misalnya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12. Berarti angka pertama itu ada angka 12. Berarti si ya si si A ini, nah ini A ini 12 gitu dia nak. Nah, ya. Lalu ada lagi potongan berikutnya. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Biasanya si pembuat soal itu ngambil angka 4, gitu dia. Nah, berarti si B-nya 4. Nah, ini 4. Gitu ya. Lalu, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Nah, lagi-lagi C-nya nilainya juga 4. Biasanya gitu si pembuat soal. Jadi ketika kita kenal si pembuat soal, maka kita bisa list. Bisa list ayat-ayat apa nih yang ada angka-angkanya. Biasanya itu akan keluar. Jadi nggak mesti harus menghafal semua kalau nggak mampu. Kalau mampu lebih lebih keren, lebih oke gitu. Nah ini ada beberapa yang udah Pak Mulya siapkan. Yang sering digunakan ada surat Al-Ma'aris, nah, ayat 4. Nah biasanya ini juga sering digunakan. Kenapa? Karena dalam ayatnya dikatakan di sini ya, dikatakan malaikat malaikat dan Jibril. Nah, nih,
naik dan menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Biasanya angka ini akan digunakan. Berarti angka yang digunakan nanti kalau jumpa ayat ini pasti angka 50.000 gitu dia. Jadi si pembuat soal tuh suka mengambil yang demikian. Kemudian ada lagi di bawahnya ya, ada lagi Al-Muzamil yang keluar tahun lalu. Nah, tahun lalu ada keluar ayat ini soal tahun lalu KSM, di mana ya soalnya itu di sini dikatakan, nanti artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui ya engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam. Berarti angka yang diambil biasanya 2/3 di persamaan jadi A gitu ya. Atau 1/2 malam, berarti ada angka nanti yang diambil 1/2 ya. Nah, atau 1/3-nya, 1/3. Biasanya A itu 2/3, B itu 1/2, C itu 1/3. Nanti baru dikeluarkan persamaan. Maka berapakah nilai dari A kali B dipangkatkan dengan C? Nah, maka kita tinggal masukkan 2/3 kali 1/2 gitu ya. Dipangkatkan dengan 1/3. Jadi tinggal kumpulkan aja jumlah-jumlah ayat-ayatnya. Nah, lalu begitu tahu, oh ini muzamil, berarti angka yang digunakan 2/3, 1/2, 1/3 gitu ya. Lalu ada lagi yang keluar itu surat Al-Kahfi. Ini paling sering keluar surat Al-Kahfi ya. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Kahfi itu ada dinyatakan angka. Dan mereka tinggal di dalam gua 300. Berarti akan digunakan nanti angkanya 300. Dan ditambah 9 tahun lagi. Berarti 9. Kadang angka yang digunakan 300 tambah 9, yaitu 309. Ini adalah angka-angka ayat-ayat yang sering digunakan oleh panitia si pembuat soal. Jadi kita jujur aja, mungkin kita nggak sanggup apalagi menghafal semuanya, apalagi anak-anak kita. Jadi solusinya kita petakan surat-surat yang sering keluar. Jadi kalau nanti muncul surat Al-Kahfi, berarti angka yang digunakan tuh 309, 309 gitu ya. Lalu ada lagi surat Al-A'raf. Nah, surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ini kalau kita lihat, ini kisah tentang Nabi Musa, yaitu Allah menurunkan Taurat. Ya, selama 30 malam, berarti angka yang digunakan kalau nanti keluar ayat ini angka 30. Nah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, berarti angka ada 10. Dan biasanya jumlahnya 30 tambah 10, 40. Nah, ini angka-angka yang sering digunakan integrasi dari makna atau arti ayat. Oke, kita kembali ke soal kita yang utama tadi. Ya. Berarti diketahui A-nya bernilai 12, B-nya 4, C 4. Maka soal ini jadi apa? Berarti 99999 pangkat 12 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat 4 dikali 4, 4, 4 pangkat 4. Dah, ini kelihatannya aja nak sulit. Nyatanya nanti waktu udah dikerjain, oh gampang kali Pak Mulia gitu ya. Jadi jangan sampai, ngeri kali pakai kalkulator aja nggak muat nolnya Pak Mulia. Enggak ya. Nah, jadi yang ditanya, coba lihat. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah satuan yang sesuai nomor urut Asmaul Husna. Berarti kita cari dulu satuannya berapa. Nah, baru nanti sesuaikan dengan Asmaul Husna. Lagi-lagi muncul lagi integrasi ya dalam Asmaul Husna. Maka nanti Bapak Ibu orang yang pendamping bisa mendownload Asmaul Husna untuk kalau nanti minta sama saya juga boleh nih dia. Jadi Asmaul Husna ini yang nanti akan digunakan. Ada nomornya, nomor urut Asmaul Husna itu sering digunakan untuk soal KSM. Jadi ada 99 gitu ya. Oke, lanjut. Kita mulai. Nah, jadi ini ada namanya trik ujung, nak. Jadi nggak usah semua trik ujung. Ya, apa itu trik ujung? Kita hanya fokus pada ujung-ujungnya. Soal ini pernah keluar 2018, tapi dalam bentuk ayat dan angka yang lain. Jadi kita lihat, ini ujungnya berapa? 9. Kita pindah dulu sini. Yuk kita coba kali-kali 9. 9 pangkat 1 itu hasilnya 9.
9 pangkat 2 itu 9 kali 9, 81. Nah, jadi dia jumpa pola, nak. Oh, kalau pangkat 2, 81. Lalu kalau 9 pangkat 3 itu berarti 8. Kan 9 kali 9 kali 9 ya. Jadinya 729. Jangan khawatir, kita pengen lihat polanya, nak, bukan menghafal ya. Bukan ini, kita lihat pola. 9 pangkat 4 berarti 729 dikali 9. 6561. Muncul pola. Apa polanya, Pak Mulia? Jika pangkatnya ganjil, ujungnya 9. Jika pangkatnya genap, nah, ujungnya 1. Ini pangkatnya genap atau ganjil? Genap, berarti hasil ujung angka ini yang pangkatnya genap ujungnya 1. Deh. Berarti itu 1 jadinya. Kali gitu, nak ya. Sekarang itu ujungnya berapa nih? 6. Kita lihat lagi karakter kali pangkat 6. 6 pangkat 1, 6. 6 pangkat 2, 3, 6. 6 pangkat 3, berapa? 2, 1, 6. Ternyata 6 itu mau dipangkatkan berapapun, genap ganjil akan menghasilkan ujungnya 6. Berarti ini mau genap ganjil ujungnya 6. Berarti ini 6. Dah, lanjut yang terakhir. Sekarang pola 4. 4 pangkat 1 hasilnya 4. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. 4 pangkat 3 gitu ya. Ternyata hasilnya 6, 4. Pastinya 4 pangkat 4 balik lagi, nak. 4 pangkat 4 berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4. 256. Berarti dapat pola di situ. Apa polanya, Pak Mulia? Kalau pangkatnya ganjil itu 4. Kalau pangkatnya genap itu 6. Ini pangkatnya apa? Genap, Pak Mulia. Berarti 6. Dah. Udah selesai. Ini dia, ini pernah keluar 2 tahun yang lalu ya. Berarti 1 kali 6 kali 6, 36. Berarti ujungnya 6, nak. Nah, ujungnya 36 atau 6. Sekarang kita lihat Asmaul Husna. Nah, kita lihat Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi urutan berapa? Ayo. Yang ujungnya urutan 6. Nah, yang ujungnya 6 itu ternyata Al-Mu'min yang memberi keamanan. Maka jawabannya apa nih? Ada nggak opsi yang memberi keamanan? Nggak ada, Pak Mulya, yang memberi keamanan. Maka jika nggak ada, kosongkan saja. Karena soal KSM tiap tahunnya ada 2 soal yang tidak ada jawaban. Capek-capek kita cari, nggak ada jawabannya, nak ya. Nah, jadi hati-hati ya, soal KSM ada 2 soal yang disiapkan panitia tidak ada jawaban. Berarti seharusnya jawabannya adalah apa tadi? Iya, al-mu'min yang memberi keamanan. Jadi sekaligus dakwah ya, bahwa ternyata Allah itu sang pemberi keamanan. Nah, seharusnya yang maha pemberi keamanan, Pak Mulia. Oke. Ini lumayan panjang, nah ya. Nanti kalau mau diulang, tinggal lihat recordnya aja yang Pak Mulya masukin ke YouTube. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi yang macet sinyalnya dari -1 Aceh Tengah ya. Untuk mengulang sedikit nomor 6, Pak Mulya ulang. Nomor 6, langsung ke triknya aja ya. Jadi di nomor 6 ya, untuk soal nomor 6, nah itu polanya langsung angka yang ada di dalam sini. Nah ini nah, yang atas langsung tulis aja, yang bawah angka dalamnya dikurang 1 sehingga didapat 2019 per 2019 dikurang 1, maka jawabannya 2019 per 2018 D. Gitu ya untuk yang bertanya ulang tadi. Oke, sudah selesai. Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Sekarang soal. Nah, sebelum sampai situ, kita akan belajar trik jinge ujung. Karena tadi itu temanya tentang trik ujung, nah ya. Kita iklan dulu ke trik ujung.
Jadi ada sebuah trik ya untuk membantu jika jumpa soal-soal seperti tadi. Nah, contoh nih, trik ujung adalah soal di mana kita bisa fokus sama ujung-ujungnya aja, nah, dengan catatan jika ujung-ujungnya itu beda. Nah, contohnya A, B, C, D, E, ujungnya nggak ada yang sama. Maka tanpa perlu panjang lebar itu nggak usah dikali semua. Berarti ujungnya aja 7 kali 6 berapa? 42 ya. Berarti ujungnya 2 kurang 9 kali 2 18, ujungnya 8 ditambah 7 kali 4 ujungnya 8, 28. 7 kali 4 ya 28, ujungnya 8 dikurang 9 kali 8 72, ujungnya 2. Maka tanpa perlu panjang lebar, 2 dikurang 2 habis, utang 8 dibayar 8 habis, maka menghasilkan 0. Mana yang ujungnya 0, nak? Langsung A, selesai. Itu trik ujung ya. Iya, betul. Lanjut. Nah, nomor 2, ini model seperti ini mirip dengan soal kecerdasan, tapi pernah keluar di tahun 2016, tapi dalam integrasi ayat. Tapi Pak Mulya di sini mau menanamkan trik ujungnya. Jika jumpa soal seperti ini juga sama, bisa pakai trik ujung. X, jangan semua, nah ujungnya aja 9 kali 7. Berapa 9 kali 7? 63 ya, ujungnya 3 kurang 8 pangkat 2 ujungnya 4 ya nih. Maka 3 kurang 4, oh nilainya -1. Yang Y 5 pangkat 2 25 ujungnya 5 kurang 6 kali 4 24 ujungnya 4. Maka 5 kurang 4 1. X-nya -1, Y-nya 1. Mana yang jawabannya? B gitu nah. Gampang kan? Iya. Ini adalah trik ujung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Masih di trik ujung. Nah, kalau ini gimana nomor 3? Trik ujungnya gimana, nak? Oke, bisa nomor 3. Iya, C ya. -1 log Semawe. Jawab 73. Oke, ya, pintar ya. Jadi kalau jumpa soal dengan pangkat 3 yang ujungnya beda-beda, itu kita bisa fokus di ujungnya. Nah, ini ujungnya berapa? 1. 1 pangkat 3, 1 Pak Mulia. Kita ingin tuh 7 kan. Ini ujungnya 2. 2 pangkat 3, 8. Kita maunya 7 kan. Yang C, 3 pangkat 3. Iya, 3 kali 3 9, 9 kali 3 2 7. Ujungnya sama 7. Berarti betul C ya. Iya, udah banyak yang benar. Oke, lanjut. Nah, ini suku-suku. Karena nanti untuk soal KSM ini kita habis ini mempelajari tentang suku-suku. Dari lagi-lagi potongan ayat surat Al-Ma'arij. Tapi sebelum masuk ke sini, kita masuk dulu soal normalnya. Nah, silakan dicoba dulu ya. Suku ke-45 dari deret hitung 3, 7, 11, 15, dan 19. Oke, coba dulu kalau bingung ketik bahas langsung kita bahas nah ya.
B. Oke, Alika -1 Pidijaya -2 Langsa juga sudah menjawab. Oke, mari kita bahas. Nah, pertama kita gunakan rumus, habis itu kita gunakan trik. Nah, ya. Untuk suku-suku, ini materinya ini sudah masuk sebenarnya tingkat ini ya. Jadi deret dan suku-suku itu keluar tahun lalu, tingkat kabupaten kota 2001 juga ada keluar ya. Jadi untuk rumus suku-suku ini rumusnya kalau nggak salah UN, suku ke N itu adalah suku pertama ya ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, jadi UN-nya berapa nih? N-nya 45. Berarti suku ke-45 yaitu suku pertamanya 3 ditambah N-nya itu 45. Nah, 45 dikurang 1 dikali beda. Beda tuh yang mana Pak Mulyani? Bedanya 3 ke 7 beda berapa? Ayo. Beda. Iya. Beda 3 ya. Oke. Nah, beda 3 atau beda 4? Ayo. Dikurang aja nih, nak. Ini berarti 7 dikurang 3. Berapa 7 dikurang 3? Iya, ternyata bedanya 4. Jadi hati-hati ya. Nah, ini dikali 4. Udah, masukkan. Berarti 3 ditambah 45 kurang 1, 44 dikali 4. Berapa tuh 44 dikali 4, nak? Nah, 176. Berarti 3 ditambah 176. Lalu hasilnya 179. Jawabannya apa? Iya, jawabannya ternyata C. Nah, sekarang kita trik. Nah, apa triknya? Triknya sederhana kali ini, nah. Jadi, jika nanti ditanya, tentukanlah suku ke-45. Ujungnya berapa? Ujungnya 5. Maka hitung sukunya. Ini suku ke-1. Ini kedua. Ini ketiga. Ini ke-4. Ini ke-5. Ujungnya berapa? 9. Ya udah, pilih yang ujungnya 9. Selesai. Nah, gampang kan? Nah, kita ulang. Jadi kalau jumpa suku nanti soal dengan suku-suku itu triknya, nak, ternyata suku ke-4 sama dengan yang 44, mau 34, 24, 94, 104 itu sama semua yang sukunya ke-4 gitu ya. Berarti kalau ditanya nanti tentukanlah suku ke-972. Tinggal hitung suku ke-1, suku kedua, berarti yang ujungnya 7. Nah, gampang ya. Oke, Pak mulai ulang. Ulang nih. Ada yang minta ulang, Pak mulai ulangnya langsung ke trik ya. Kita ulang ya, langsung ke trik. Triknya adalah kalau untuk suku-suku itu kita lihat suku ke-45 ujungnya berapa? 5, maka langsung hitung suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku ke-4, suku ke-5. Berapa ujung pada suku ke-5? 9. Maka pilihlah yang ujungnya 9. Jadi jawabannya C. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. Kita coba latihan yang mirip. Ini tunggu ya. Apakah ada? Nah, ini. Nah, coba kerjakan. Suku ke-173 dari deret hitung 3, 6, 9, 12. Ayo. Iya, langsung. Bener ya. Ketiga, hitung 1, 2, 3, 9, Pak Mulya. Selesai. Gampang ya? Gampang. Nah, oke. Sekarang kita coba yang KSM-nya. Ini dia yang KSM-nya. Ya, sudah ada ayat-ayat. Perhatikan potongan surat ya Al-Ma'aris berikut. Jika P dan Q ya, jika P dan Q adalah Jika P dan Q adalah angka yang terdapat pada arti ayat di atas, maka suku ke Q dari deret hitung P 4, 7, 10 adalah berapa gitu nah ya. Nah, jadi di sini udah integrasi dengan ayat. Berarti ini ayat apa, nak? Surat Al-Ma'aris ya. Maka nah ini harus disimpan nih nanti.
Al-Ma'aris, yuk kita lihat. Al-Ma'aris itu yang mana? Nah, ini sering digunakan sama si pembuat soal. Ini Muzamil. Ini dia. Berapa angka yang digunakan? Ternyata angkanya ada 2. Ada angka sehari yaitu angka 1 dan angka 50.000 yaitu angka yang, jadi ini adalah si P, ini adalah si Q. Kita bawa ke soal. Berarti P-nya bernilai 1, nah, dan Q-nya bernilai 50.000. Dah. Yang ditanya berarti suku ke Q. Berarti suku ke Q berarti suku ke 50.000. Dari deret hitung P-nya 1. Ya, dari deret hitung 1, 4, 7, 10. Pakai trik tadi, nak. Ini ujungnya 0, Pak Mulia. Suku ke 6 nggak ada. Kan nggak ada nih suku ke 0. Ternyata suku ke 10. Kan suku ke 0 nggak ada, nak. Berarti itu maksudnya yang ujungnya juga 0, angkanya berapa? 10. Berarti ini suku ke 1, suku kedua, suku ketiga, keempat. Pak, tapi ini baru sampai 4. Kita buat sampai 10. Nah, gitu dia. Kita buat sampai 10. Ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Gimana cara buatnya? Ini kan beda 3, tambah 3. Ini tambah 3. Ini tambah 3. Ya udah, nak, kita tambah 3 terus sampai 10. 10 tambah 3 berapa? 13. Nah, tambah 3 lagi 16 gitu ya. Tambah 3 lagi 19. Tambah 3 lagi 22. Tambah 3 lagi 25. Tambah 3 lagi 28. Ujungnya berapa, nak? 8. Maka mana yang ujungnya 8 di pilihan jawaban? Itu jawabannya. Iya, betul ya. Jadi jawabannya adalah C. Benar sekali. Nah, gimana kira-kira membahas soal-soal ini? Ada rada-rada pusing atau rada-rada ini? Nah, beginilah gambaran soal KSM, nak ya. Ada pertanyaan nih. Kita sih, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak ada? Kita lanjut. Kalau habis materi kita padain. Kita cek lagi apakah masih ada materinya di bawah. Soal terakhir sepertinya. Oh ya, ini soal terakhir kita hari ini. Keluarga besar N3 Aceh bertanya, Pak, nanti bisa dinaikkan kursusnya ke atas pelan-pelan, mau difoto. Jawabannya penjelasan Bapak tadi ada yang tertinggal. Oh, boleh nih. Nah, silakan difoto. Ya, gampang ya kalau pakai trik, nak ya. Jadi, tapi konsep itu tetap perlu. Oke, sudah. Kalau sudah difoto, kita lanjut. Sudah? Pak, nanti recordnya di-share? Iya, di-share. Kalau enggak, kadang kan saya kan enggak, bukan admin. Terkadang kalau nanti adminnya telat, itu boleh minta langsung ke WA saya juga boleh ya. Kadang kita udah kirim ke Pak Manaf dan kawan-kawan, mungkin Pak Manafnya sibuk sehingga telat. Itu boleh WA ya ke nomor saya 0853 6141 8079. Nanti saya kirim record YouTube-nya dengan coretannya gitu. Karena kadang lambat terkirim kalau ini ya, karena hanya admin di grup yang bisa komen. Jadi kadang kita kirim, beliau telat ngirimnya. Mungkin teman-teman mungkin butuh cepat jadi bisa WA langsung. So, betul nggak tuh nomor saya? Saya cek ya, 0853. Kadang nomor sendiri kadang sering lupa. Oke, sebentar. Ya, betul. 0853 6141 8079 Pak Mulia. Oke, kita lanjut ke soal terakhir kita. Soal terakhir kita pada hari ini, nak. Ya. Ada 4 bilangan positif berurutan, yaitu A, B, C, dan D. Jika A per 2 tambah B per 3 tambah C per 4 sama dengan D, maka nilai dari A tambah B sama dengan nomor urut Asmaul Husna dari. Nah, oke, ini tentang Asmaul Husna. Nah,
Mau langsung dibahas atau mau dicoba dulu? Kalau mau langsung bahas, ketik bahas biar cepat selesai kita. Kalau mau coba dulu boleh. Bahas ya. Oke, mari kita bahas. Nah, soal ini nak kan kita pakai cara mudahnya sebenarnya kelemahan si pembuat soal tuh ada di sini. Ada 4 bilangan positif berurutan. Berarti maknanya angka A, B, C, D berurutan. Kalau misalnya angkanya 1, A-nya, ya berarti B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Tapi kita belum tahu nih A, B, C, D-nya itu berapa. Ya. Tapi yang ditanya coba lihat, unik sekali. Maka nilai A tambah B, berarti nilai yang berurutan di awal. Nah, apa maknanya? Setiap bilangan berurutan, 1 tambah 2 berapa? 3. Oh, kalau ini 2 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 7. Kalau 120 tambah 121, 241. Maknanya apa? Setiap bilangan berurutan akan menghasilkan ganjil. Jadi nggak perlu terlalu repot dengan persamaan. Tapi kesulitan kedua adalah tentang Asmaul Husnanya. Nah, Al-Majid itu berapa? Nah, itu yang harus ini ya, yang harus dikuatkan. Ternyata Asmaul Husnanya kita lihat ya. Al-Majid itu adalah nomor Asmaul Husna dari, iya langsung aja ya. Nih Al-Majid itu 48 kok nggak salah. Nah, ini dia. Jadi ini udah bisa di-download untuk dibaca-baca. Nanti kalau mau minta kirim bahan ininya, kamunya juga kirim ya kalau butuh. Nah, nih. Oh, ternyata Al-Majid itu Pak Mulia 48. Oh, ini 48. Oh, ya. Kita buat merah lah biar biar bisa bedain. Ternyata Al-Majid itu 48. Asyahid. Asyahid itu apa di Asmaul Husna? Ternyata ini dia. Ternyata 50. Nah, ini 50. Al-Wakil. Al-Wakil itu ternyata biasa di bawah nih. Al-Wakil. Kalau nggak salah 52. Al-Wakil ini dia. Al-Wakil berarti nomor urutnya 52. Berarti di sini 52. Al-Qawiyu itu adalah Asmaul Husna 53 kalau nggak salah ya kan benar. Nah, yaitu maha kuat. Berarti ini 53. Dan yang terakhir Al-Matiin itu 54. Nah, jadi kita bisa langsung pakai trik. Apa tadi maknanya? Yang namanya nilai berurutan hasilnya ganjil. Mana yang ganjil? Iya betul. Selesai ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Eh, apa? Mohon-mohon kerja kerasnya dengan anak-anak kita. Hari ini materinya agak sedikit berat karena beginilah level KSM nantinya. Ya, biasanya nanti ala bisa karena biasa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Ya, ambil yang baiknya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Mulia tutup. Ada? Nggak ada? Nah, kalau nanti susah dapat bahannya, bisa WA Pak Mulya, langsung Pak Mulya kirim bahannya ya. Ini langsung recordnya Pak Mulya masukin video di YouTube terus. Oke, Pak Mulya akhirin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sama-sama.
Ya.